2 dari 5 anggota komplotan pemalak yang menusuk sopir truk hingga tewas di kawasan Macan Lindungan, Palembang ditangkap polisi. Sementara pelaku utama dan 2 lainnya masih buron. Tiga satpam RSUD Abdul Muluk ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri peralatan rumah sakit dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Polda Sumsel mengirimkan bantuan logistik untuk korban banjir di Sumatera Utara. Bantuan itu diberangkatkan melalui jalur darat disertai tim kesehatan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, 2 dari 5 anggota komplotan pemalak yang menusuk sopir truk hingga tewas di kawasan Macan Lindungan, Palembang ditangkap polisi. Sementara pelaku utama dan 2 lainnya masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Nah, Pak, di sini kan dia mulai tersongkur kan? Kasus pembunuhan sopir truk di Simpang Macan Lindungan, Palembang mulai terungkap. 2 dari 5 pelaku ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang di tempat persembunyian mereka. Kedua tersangka masing-masing MA dan RS. Untuk memastikan peran tiap pelaku, polisi menggelar rekonstruksi di Polrestabes Palembang Senin 1 Desember 2025 petang. Dari 16 adegan yang diperagakan, RS diketahui memukul korban dengan bambu, sementara MA mencuri kartu tol milik korban. Setelah korban tersungkur, pelaku lainnya Dedek yang masih buron menusuk korban hingga tewas. Inisial R itu dia salah satu dari 5 kawanan. Perannya dalam kasus tersebut adalah memukul dengan menggunakan bambu. Sedangkan Alpian, dia percobaan untuk mencuri kartu tol yang ada di dalam mobil korban. Artinya dari berapa pelaku itu 2 orang sudah diamankan? 2 orang diamankan, 3 orang kita sudah buatkan DPO-nya, masih sedang dalam proses pencarian. Himbau kepada rekan-rekan supaya teman-teman untuk segera menyerahkan diri daripada kami harus masyarakat tegas. 3 pelaku yang masih dalam pengejaran diimbau segera menyerahkan diri sebelum polisi mengambil tindakan tegas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, sepeda motor milik seorang guru les di Palembang, Sumatera Selatan hilang dibawa kabur 2 pencuri. Aksi keduanya terekam kamera pengawas dan cepat menyebar di media sosial. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 pencuri beraksi di sebuah rumah kawasan Siring Agung, Ilir Bar 1 Palembang. Salah satu pelaku mengenakan helm tampak mengendap-endap masuk halaman, sesekali menunda gerak saat warga melintas, sebelum akhirnya merusak kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor. Pelaku lainnya menunggu di sisi pagar untuk memantau situasi. Pemilik motor Indah Salawa, seorang guru les yang tinggal di rumah tersebut sebagai asrama, baru menyadari kehilangan ketika temannya datang dan melihat pagar sudah terbuka, serta motor tidak lagi di tempatnya. Jadi kan saya kan pulang dari rumah, ini kan asrama. Nah, saya pulang dari rumah tuh sekitar jam 12 lewat pas orang lagi sholat Jumat. Saya parkir motor saya di sini. Saya tuh rencananya mau keluar lagi. Saya sholat, terus makan, saya istirahat bentar. Nah, tiba-tiba teman saya tuh Dian namanya. Bilang, "Dah, motor kamu kemana?" "Di luar, Mbak," kata saya kan. Terus saya lihat, oh nggak ada. Terus sama-sama panik, jadi keluar. Habis itu lihat CCTV, oh ternyata ada 2 orang yang ambil, satunya nunggu di sana, satunya ambil. Nggak sampai berapa menit udah bisa, padahal itu di kunci stang. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Bar 1 dan korban berharap pelaku segera tertangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Yang juga jadi sorotan saudara, aksi pencurian kipas angin di sebuah warung makan di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Dalam waktu singkat, pelaku melepas dan membawa kabur 2 kipas angin yang terpasang di dinding. Aksi pencurian di sebuah warung makan masakan khas Jawa di Jalan Mayor Salim Batubara, Palembang terekam kamera CCTV. Pelaku awalnya mencoba membobol jendela dan pintu, namun gagal karena terhalang terali besi. Tidak ingin pergi dengan tangan kosong, ia kemudian memanjat pagar samping yang rendah dan mengambil 2 kipas angin yang terpasang di area luar. Pelaku diduga melarikan diri dengan bantuan rekannya yang menunggu di luar untuk membawa barang curian. Aksi tersebut baru diketahui esok paginya ketika penjaga warung membuka tempat usaha dan mendapati 2 kipas angin telah hilang. Kejadian kemarin cuma dia tidak masuk karena sempat diterali kan ini. Jadi dia yang minta cuma kipas 2 ekor kan. Berapa orang pelakunya, Mbak? Sekitar 5. Hah? 5 mungkin. Bermodal rekaman CCTV, pihak warung berencana melaporkan kejadian ini ke polisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Polda Sumsel mengirimkan bantuan logistik untuk korban banjir di Sumatera Utara. Bantuan itu diberangkatkan melalui jalur darat disertai tim kesehatan yang turut mendampingi perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul di tempat ini dalam langkah Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian Jayadi melepas keberangkatan 5 truk berisi 25 ton bantuan logistik untuk korban banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bantuan yang berisi sembako, perlengkapan bayi, terpal, tali, selimut, sarung, hingga lampu panel surya itu dikirim melalui jalur darat setelah akses wilayah sebelumnya terputus. Kita mengirim bantuan-bantuan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari, pakaian, popok, kemudian pampers untuk orang dewasa, dan termasuk yang paling utama karena kami monitor juga di sana itu kan sebagian besar masih terputus jaringan listrik. Oleh karena itu bersama rombongan tadi itu kita kirimkan juga 150 unit lampu emergensi bertenaga surya. Pengiriman bantuan turut didampingi tim penyelamat, kesehatan, dan trauma healing dari Bidokes serta Brimo Polda Sumsel untuk membantu penanganan para korban. Bantuan diperkirakan tiba di lokasi pada 4 Desember 2025. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara informasi lain, saudara, seorang warga Palembang melapor ke polisi setelah merasa dipermalukan melalui unggahan di media sosial. Dalam video yang diunggah terlapor, diduga terdapat ancaman yang ditujukan untuk menekan pelapor agar segera membayar hutang. Eva Indriati, warga Jalan Dapaten Lama 29 Ilir Barat 2 Palembang, melaporkan seorang pemilik akun Facebook setelah merasa dipermalukan melalui video unggahannya. Diduga memuat pencemaran nama baik dan tekanan agar dirinya membayar hutang. Eva mengetahui unggahan tersebut dari keluarga dan rekannya. Sebelumnya ia mengaku pernah mendapat teror dan ancaman melalui pesan suara di WhatsApp terkait utang yang belum dilunasinya. Peristiwa itu membuatnya merasa malu dan mengalami tekanan psikologis, sehingga memilih melapor ke polisi dengan barang bukti tangkapan layar. Bocor, dan aku tak boleh lagi main tempat Umi. Kalau main tempat Umi, jengoklah habis kau yang itu. tahu ibu siapa yang ngatok ibu tu tahu siapa orangnya? Tahu hati ada kami soalnya. Kenal dengan ibu tak? Ibu kenal dengan dia tak? Iya, kan kirim kawan aku. Aku tuh kami nyemplek kawan aku. Dia omongnya makan aku sama dia. Terus cak mana bu anak ibu sudah ibu diviral getun? Dia nangis dia nyanyi bunda cak mana bunda iya nak kawan aku juga galau dia tuh. Laporan Eva sudah diterima SPKT Polda Sumatera Selatan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan akan diteruskan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk diproses lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Lampung,
3 Satpam RSUD Abdul Muluk ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri peralatan rumah sakit dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tiga Satpam RSUD Abdul Muluk, Wawan Kurniawan, Farid Ampasya, dan Danur Ragil ditangkap polisi setelah mencuri barang inventaris di tempat mereka bekerja. Aksi itu dilakukan saat mereka berpatroli dan menemukan sebuah ruangan tidak terkunci. Melihat situasi sepi, mereka mengambil sejumlah barang termasuk ponsel dan kamera. Barang curian kemudian dijual dan uang hasil penjualan dibagi rata. Dari pemeriksaan, ketiganya mengaku melakukannya untuk mencari tambahan uang. Korbannya adalah Rumah Sakit Abdul Muluk itu sendiri, karena yang barang dicuri ini adalah barang inventaris milik Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Lalu untuk pelaku yang berhasil kami amankan ada 3 orang, yang perannya 2 orang adalah pelaku utama pencurian tersebut dan 1 orang adalah penadahnya. Kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Masih dari Lampung, saudara, puluhan remaja sebagian besar masih di bawah umur ditangkap polisi setelah terlibat balap liar. Setelah didata dan dijemput orang tua, mereka diperbolehkan pulang. Puluhan remaja pelaku balap liar di Jalur 2 Islamic Center Kota Agung Tanggamus Lampung ditangkap setelah maraknya aduan warga terkait aksi yang meresahkan. Dalam patroli tersebut, polisi mendapati sekitar 50 remaja, mayoritas masih di bawah umur beserta 27 sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Mereka kemudian didata dan diperbolehkan pulang setelah dijemput orang tua, serta membuat komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, motor dengan modifikasi tidak standar disita dan hanya dapat diambil kembali setelah pemilik melengkapi seluruh syarat kendaraan sesuai aturan. Melakukan razia, jadi kita memang sengaja kekuatan full, itu ada lebih kurang 85 personil, kita bagi titik-titiknya supaya apa, ada efek jerah di situ. Nah, ternyata setelah kita kumpulkan, yang ada di situ rata-rata masih di bawah umur, rata-rata masih pelajar. Lebih kurang 50 anak yang sedang kumpul yang akan diduga melakukan balap liar. Warga berharap patroli serupa rutin digelar, terutama di titik-titik yang kerap dijadikan lokasi balap liar. Diperkirakan memang setiap malam, tepatnya memang di Sabtu malam Minggu, Pak. Biasanya malam Minggu memang sering terjadi seperti itu, kejadian itu, aksi balap liar itu. Oh, tadi ada memang razia Polres Tanggamus gabung dengan Polsek Kota Agung dan beberapa personil lainnya untuk mengamankan aksi-aksi balap liar tersebut. Polisi juga mendorong peran aktif masyarakat untuk melapor jika menemukan aktivitas meresahkan atau potensi tindak kejahatan. Tim Liputan Kompas TV, Tanggamus, Lampung. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Bengkulu memusnahkan ratusan barang bukti dari puluhan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap, mulai narkotika hingga senjata tajam, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan barang sitaan. Kejaksaan Negeri Bengkulu memusnahkan berbagai barang bukti dari 96 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan 1,2 kg ganja, 111 gram sabu, 46 butir ekstasi, serta 1.950 butir obat terlarang jenis samkodin. Selain narkotika, Kejaksaan juga memusnahkan sejumlah senjata tajam, seperti pisau dan pedang, serta 1 pucuk senjata api berikut 10 butir amunisi yang dihancurkan menggunakan gerinda. Pemusnahan ini menjadi bagian dari komitmen menjaga transparansi sekaligus memastikan barang bukti tidak kembali disalahgunakan. Ini melaksanakan putusan hakim sebagaimana perkara 6 bulan terakhir ya. Setiap semester kita melaksanakan kegiatan daripada pemusnahan barang bukti. Jadi 6 bulan di tahun 2000 sejak Juli sampai dengan Desember ini itulah barang-barang bukti yang diputus oleh hakim yang telah ingkrah untuk dimusnahkan. Dan hari ini kita telah melakukan pemusnahan dan
Kegiatan serupa rutin dilakukan setiap 6 bulan setelah barang bukti memperoleh kekuatan hukum tetap. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga jadi sorotan saudara, pemerintah Provinsi Bengkulu bersama para kepala daerah seprovinsi menggalang donasi bagi warga Sumatera yang terdampak bencana. Bantuan itu ditargetkan dapat disalurkan langsung ke lokasi terdampak pada 10 Desember mendatang. Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi bersama para kepala daerah dan tim reaksi cepat untuk penggalangan donasi bagi 3 wilayah di Sumatera yang dilanda bencana. Wakil Gubernur mendorong seluruh daerah bergerak menghimpun bantuan untuk warga di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemprov menargetkan donasi mencapai 3 miliar rupiah, sementara dana yang terkumpul saat ini baru sekitar 32,5 juta rupiah. Bantuan yang disalurkan nantinya dapat berbentuk materi maupun dukungan non-materi, menyesuaikan kebutuhan para penyintas di lapangan. Sesuai dengan rentang kewenangannya di sana dan juga mempunyai anggaran BTT, meskipun tidak terlalu banyak di akhir tahun 2025, ini bisa dialokasikan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Potensi di masing-masing daerah juga punya forum CSR, itu juga bisa digunakan. Di masing-masing daerah juga punya Basnas, itu juga bisa diperdayakan. Basnas Provinsi tadi sudah langsung secara minimal untuk hari ini per hari ini sudah siap 100 juta. Belum lagi yang sifatnya spontanitas, terhitung jam ini sudah hampir 35 juta. Langkah bersama ini diharapkan terkumpul tepat waktu dan dapat disalurkan pada 10 Desember mendatang ke wilayah terdampak. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Makanya apapun yang terjadi kami beri penguasaan oleh pihak lain. Sementara dari Jambi, saudara, menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Batanghari pada Sabtu 29 November 2025 lalu. Bupati Batanghari resmi menutup rangkaian Batanghari Expo Super Tangguh 2025. Sabtu 29 November 2025 malam menjadi momen bersejarah masyarakat Kabupaten Batanghari. Di malam itu, rangkaian Batanghari Expo Super Tangguh 2025 resmi ditutup, menandai berakhirnya kegiatan yang selama beberapa hari menjadi pusat perhatian dan salah satu agenda tahunan paling dinantikan warga. Penyelenggaraan Expo tahun ini berjalan sukses, menghadirkan bazar, pertunjukan budaya, dan berbagai aktivitas yang mendorong perputaran ekonomi lokal. Pendapatan dari bazar dan Expo tercatat meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, memperlihatkan besarnya peran kegiatan ini dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, ajang ini menjadi ruang promosi potensi daerah dan wadah bertemunya pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat umum. Kontribusinya terasa langsung untuk warga. Penutupan Batanghari Expo Super Tangguh 2025 dihadiri berbagai unsur penting pemerintah daerah, mulai dari Forkopimda, PJ Sekda, hingga Ketua TPPKK. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Batanghari ke-77, sekaligus momentum memperkuat solidaritas dan semangat gotong royong menuju Batanghari yang lebih maju dan sejahtera. Tim Liputan Kompas TV, Batanghari, Jambi. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Dari informasi lainnya, pemerintah Kota Palembang membuka posko bantuan bencana selama 3 hari
Dari posko ini berbagai kebutuhan pokok akan dihimpun dan disalurkan untuk warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dinas Sosial Kota Palembang membuka posko bantuan bencana Sumatera selama 3 hari sejak 1 Desember 2025 sesuai instruksi Wali Kota. Posko yang berlokasi di halaman kantor Dinsos di Jalan Merdeka itu menjadi titik pengumpulan bantuan dari masyarakat dan ASN Pemkot Palembang. Dalam 2 hari bantuan yang masuk mencapai 2 ton beras, 210 dus mie instan, 180 kg gula pasir, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya seperti popok dan perlengkapan harian. Ya, artinya ini kita memberikan informasi kepada para camat, kepada lurah untuk menginformasikan, mengimbau kepada masyarakat ya, masyarakat, dan kita siap menerima bantuan dan akan kita salurkan atau distribusikan, dan kita laporkan kepada Pak Ali dan Pak Wakil. Secara teknisnya akan kita sampaikan dan akan kita distribusikan segera. Ya, insya Allah kita menggunakan jalur darat. Ya, kita hanya menerima dalam bentuk barang. Seluruh bantuan ini dihimpun untuk membantu warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, KONI Sumsel mencatat semakin banyak atlet muda berbakat bermunculan dari berbagai cabang olahraga binaan. Untuk mendukung perkembangan mereka, KONI menyiapkan program pembinaan jangka panjang untuk memperkuat potensi atlet-atlet Sumatera Selatan. KONI Sumatera Selatan mencatat deretan atlet muda berbakat yang muncul dari 35 cabang olahraga pada Porprov Sumsel terakhir. Mayoritas berasal dari kelompok usia 18 tahun dan kini masuk dalam kategori harapan untuk diproyeksikan di PON 2032 mendatang. Untuk memperkuat pembinaan, KONI Sumsel memfokuskan perhatian pada cabang olahraga perorangan. Kami untuk yang hasil Porprov ini akan kita proyeksikan untuk di 2032 karena memang ini atlet muda ya, masih 18 tahun. Artinya kalau 4 atau 5 tahun lagi baru akan menempati posisi atlet-atlet ketika memang cabur dan KONI bekerja sama untuk melakukan pembinaan, memoles atlet ini sehingga menjadi meningkat dari progres yang harapan ke potensi akan menjadi elit di 2032 nanti. Para atlet binaan juga dikelompokkan dalam 3 kategori, harapan, potensial, dan elit, sebagai dasar pemetaan prestasi jangka panjang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Nah, di sini lah kan dia mulai tersongkur kan? Kasus pembunuhan sopir truk di Simpang Macan Lindungan, Palembang mulai terungkap. 2 dari 5 pelaku ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang di tempat persembunyian mereka. Kedua tersangka masing-masing MA dan RS. Untuk memastikan peran tiap pelaku, polisi menggelar rekonstruksi di Polrestabes Palembang Senin 1 Desember 2025 petang. Dari 16 adegan yang diperagakan, RS diketahui memukul korban dengan bambu, sementara MA mencuri kartu tol milik korban. Setelah korban tersungkur, pelaku lainnya Dedek yang masih buron menusuk korban hingga tewas. Inisial R itu dia salah satu dari 5 kawanan. Perannya dalam kasus tersebut adalah memukul dengan menggunakan bambu. Sedangkan Alpian, dia percobaan untuk mencuri kartu tol yang ada di dalam mobil korban. Artinya dari berapa pelaku itu 2 orang sudah diamankan? 2 orang diamankan, 3 orang kita sudah buatkan DPO-nya, masih sedang dalam proses pencarian. Himbau kepada rekan-rekan supaya teman-teman untuk segera menyerahkan diri daripada kami harus melaksanakan tegas. 3 pelaku yang masih dalam pengejaran diimbau segera menyerahkan diri sebelum polisi mengambil tindakan tegas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tiga Satpam RSUD Abdul Muluk, Wawan Kurniawan,
Farid Ampasya, dan Danur Ragil ditangkap polisi setelah mencuri barang inventaris di tempat mereka bekerja. Aksi itu dilakukan saat mereka berpatroli dan menemukan sebuah ruangan tidak terkunci. Melihat situasi sepi, mereka mengambil sejumlah barang termasuk ponsel dan kamera. Barang curian kemudian dijual dan uang hasil penjualan dibagi rata. Dari pemeriksaan, ketiganya mengaku melakukannya untuk mencari tambahan uang. Korbannya adalah Rumah Sakit Abdul Muluk itu sendiri, karena yang barang dicuri ini adalah barang inventaris milik Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Lalu untuk pelaku yang berhasil kami amankan, ada 3 orang yang perannya 2 orang adalah pelaku utama pencurian tersebut dan 1 orang adalah penadahnya. Kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul di tempat ini dalam rangka Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian Jayadi melepas keberangkatan 5 truk berisi 25 ton bantuan logistik untuk korban banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bantuan yang berisi sembako, perlengkapan bayi, terpal, tali, selimut, sarung, hingga lampu panel surya itu dikirim melalui jalur darat setelah akses wilayah sebelumnya terputus. Kita mengirim bantuan-bantuan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari, pakaian, popok, kemudian pampers untuk orang dewasa, dan termasuk yang paling utama karena kami monitor juga di sana itu kan sebagian besar masih terputus jaringan listrik. Oleh karena itu bersama rombongan tadi itu kita kirimkan juga 150 unit lampu emergensi bertenaga surya. Pengiriman bantuan turut didampingi tim penyelamat, kesehatan, dan trauma healing dari Bidokes serta Brimob Polda Sumsel untuk membantu penanganan para korban. Bantuan diperkirakan tiba di lokasi pada 4 Desember 2025. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.